Chong Yong Hian ini memang agak sedikit redup ya dibandingkan adiknya. Bahkan sampai sekarang juga orang masih sedikit yang mengenal Chong Yong Hian ini. Nah, hal ini disebabkan ya karena kiprah dari Chong Yong Hian ini kan harus terhenti di tahun 1911. Padahal di tahun itu ya, di awal-awal abad ke-20 itu merupakan puncak dari ekspansi perkebunan, kemudian puncak dari kemegahan wilayah Delhi pada saat itu. Pada awal tahun 1900-an, pada masa kolonial Belanda, beberapa tokoh asal Tiongkok sukses membangun bisnis besar dalam bidang perkebunan. Salah satu nama yang tersohor adalah Chong Alfi. Selain dikenal sebagai pengusaha sukses, Chong Alfi juga dikenal sebagai sosok yang dermawan. Hingga kini, nama Chong Alfi masih dikenang sebagai sosok yang memiliki kontribusi terhadap pembangunan kota Medan. Namun tak banyak dibahas, jauh sebelum Chong Alfi datang ke tanah Delhi, Chong Yong Hian, kakak Chong Alfi telah lebih dulu menginjakkan kaki. Setelah sebelumnya berlabuh di Batavia pada tahun 1867. Kiprah Chong Yong Hian dapat dikenang lewat galeri dan taman bunga Chong Yong Hian yang juga menjadi tempat peristirahatan terakhirnya di Jalan Kejaksaan, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. Nama saya Dedi Sundawa. Ya, saya di sini basic saya sini awalnya sih pembuatan taman di Galeri Chong Yong Hian ini. Nah, kemudian beliau minta pun disuruh jaga di sini sampai dengan saat ini. Gitu. Chong Yong Hian ini adalah lahir pada 1850 di kota Meissen, Cina ya. Dan Chong Yong Hian ini setelah remaja ya, pada usia 17 tahun itu beliau merantaulah mengadu nasib ya ke Indonesia melalui dataran Cina, dan selama perjalanan 20 hari itu berlayar dia bersandarlah di Batavia di Jakarta pada usia 17 tahun. Nah, kemudian beliau di sana bekerja dengan seorang saudagar Cina juga ya. Di sana dia belajar berdagang ya, belajar bisnis sama saudagar tersebut. Dan pada kemudian akhirnya dia memutuskan untuk merantau ke tanah Delhi pada usia 20 tahun. Nah, dan bersengger di Belawan ya saat itu. Ya, kalau Chong Yong Hian sendiri adalah abang dari Chong Alfi. Nah,
hubungannya itu saudara kandung ya. Chong Yong Hyun itu abang dari Chong Afi. Nah, dan beliau kan dulu itu dikenal Chong bersaudara itu. Nah, itu Chong Afi dan Chong Yong Hyun sebenarnya. Gitu. Ya, pada mulanya Chong Yong Hyun adalah sama seperti kita ya, orang biasa ya, kemudian dari Tiongkok itu masuk ke wilayah Indonesia. Pertama sekali ya masuk ke wilayah Batavia. Nah, di Batavia pada saat itu Chong Yong Hyun kemudian bekerja ya dengan rekan sesama Tiongkoknya. Di situ dalam beberapa tahun, antara 3 tahun ya, ia bekerja bersama temannya tersebut. Ia kemudian pergi ke wilayah Delhi ya. Nah, tujuan ke wilayah Delhi itu salah satunya adalah karena Delhi sudah mulai dikenal ya, sebagai salah satu tempat ataupun kota yang memiliki daya tarik, khususnya daya tarik perkebunan. Nah, di Delhi Chong Yong Hyun juga tidak langsung membuka bisnis, ia juga kembali bekerja, dan selama menikmati proses pekerjaan tersebut ya, ia kemudian mengumpulkan dana. Lalu setelah itu Chong Yong Hyun kemudian menghubungi kembali majikannya yang berada di Batavia untuk mengajak ya, beliau dalam perusahaan perkebunan. Kedatangan Chong Yong Hyun ke tanah Delhi berdampingan dengan jiwa filantropisnya yang mengasihi sesama perantau dan lingkungan sekitarnya. Chong Yong Hyun dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul, bahkan dengan orang dari berbagai bangsa. Chong Yong Hyun kemudian diangkat menjadi pemimpin komunitas Tionghoa oleh Belanda karena kemampuan diplomasinya yang sangat baik. Chong Yong Hyun di wilayah Delhi itu tidak langsung mendapatkan tempat bagi Belanda ya, khususnya diangkat menjadi kapiten Cina. Tetapi ini membutuhkan proses yang cukup panjang, di mana Chong Yong Hyun di samping untuk mengurus bisnisnya, beliau juga menjadi tempat peraduan bagi masyarakat Tiongkok yang kemudian ada di wilayah Delhi. Kemahiran beliau dalam mengolah bisnis dan juga politik di wilayah Delhi kemudian membuat Chong Yong Hyun posisinya kemudian diperhitungkan bagi Belanda. Sehingga komunikasi yang beliau jalin di wilayah Delhi itu kemudian membuat Belanda harus mengangkatnya menjadi seorang kapiten Cina pada saat itu. Keberadaan Chong Yong Hyun menjadi seorang kapiten Cina diharapkan Belanda itu mampu untuk mengorganisir ya, masyarakat Tionghoa yang ada di Delhi, dan juga diharapkan mampu menjaga stabilitas dan keamanan di wilayah Delhi pada saat itu, khususnya yang berkaitan dengan masyarakat Tionghoa. Kepiawaian Chong Yong Hyun dalam berdiplomasi ini sangat diperhitungkan dan sangat luar biasa sekali, karena kemampuan diplomasi beliau tidak hanya dipraktikkan pada tingkat atas, tetapi beliau juga mempraktikkan pola diplomasi itu pada tingkat masyarakat kalangan bawah. Nah, Sultan Delhi yang pada umumnya beretnis Melayu itu sangat-sangat dekat sekali dengan Chong Yong Hyun, karena Chong Yong Hyun itu tidak hanya berprofesi sebagai seorang
pengusaha dan juga seorang kapiten Cina, tetapi Chong Yong-hyun dalam kiprah perpolitikannya dalam urusan berdiplomasi selalu membantu ya Kesultanan Delhi pada waktu itu. Ini adalah sosok dari Chong Yong-hyun. Beliau lahir pada tahun 1850 di kota Meissen, Cina. Di usia 17 tahun beliau merantau ke Indonesia dari dataran Laut Cina Selatan. Chong Yong-hyun sangat dihormati oleh komunitas Tionghoa dan dipandang sebagai sosok yang dihargai oleh pemerintahan Belanda pada saat itu. Kedermawanan Chong Yong-hyun juga menambah harum namanya. Ia berkontribusi dalam pembangunan berbagai rumah ibadah, salah satunya Masjid Raya Al-Mahsun, Masjid Lama Gang Bengkok, beberapa vihara, bahkan rumah sakit. Kontribusinya ini juga dinilai sebagai simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama pada zaman dulu. Pada usia 28 tahun itu di Tanah Delhi beliau udah meraih kesuksesan lah ya. Kemudian banyak sih kontribusi beliau untuk Kota Medan sendiri ya. Seperti beliau membangun jembatan, rumah ibadah, bahkan Masjid Raya Al-Maksum tuh di Medan ini kan, itu bahkan nominal biaya keseluruhan sepertiga itu dari Chong bersaudara, Chong Afi dan Chong Yong-hyun. Banyak lagi sih seperti sekolah-sekolah ya, ada vihara, rumah ibadah juga ya, rumah sakit Lepra di Belawan juga ada. Kontribusi Chong Yong-hyun ya di kota Medan ini dapat kita lihat sangat banyak ya. Jadi kontribusi beliau tidak hanya pada pembangunan fisik ya, tapi juga pembangunan non fisik. Pembangunan fisik dapat kita lihat dari beberapa gedung, kemudian ada jembatan yang dalam proses pembangunannya itu tidak terlepas dari keterlibatan beliau. Beliau ini memang orangnya itu sangat-sangat dermawan ya. Nah, yang dapat kita lihat dari hal ini ya, atau apa yang dilakukan oleh Chong Yong-hyun ini adalah beliau itu berbuat tidak melihat latar belakang dari apa yang ia bantu gitu. Nama Chong Yong-hyun kini tidak banyak dibicarakan seperti Chong Afi. Namun kontribusi Chong Yong-hyun tetap melekat pada catatan sejarah kota Medan. Chong Yong-hyun wafat pada tahun 1911. Posisinya sebagai pemimpin komunitas Tionghoa pun digantikan oleh adiknya, Chong Afi, yang sebelumnya telah diangkat menjadi letnan Tionghoa. Chong Afi juga diangkat menjadi anggota Dewan Kota atas rekomendasi Sultan Delhi. Di samping ia menjabat sebagai penasihat pemerintah Hindia Belanda untuk urusan Tiongkok. Posisi-posisi penting yang dijabat oleh Chong Afi membuat namanya terekam dalam memori, seakan mengaburkan nama Chong Yong-hyun yang telah dulu berkiprah di Tanah Delhi. Chong Yong-hyun ini memang agak sedikit redup ya dibandingkan adiknya, bahkan sampai sekarang juga orang masih sedikit yang mengenal Chong Yong-hyun ini. Nah, hal ini disebabkan ya karena kiprah dari Chong Yong-hyun ini kan harus terhenti di tahun 1911. Padahal di tahun itu ya, di awal-awal abad ke-20 itu merupakan puncak dari ekspansi perkebunan, kemudian puncak dari kemegahan wilayah Delhi pada saat itu. Sehingga ketika sepeninggal Chong Yong-hyun, ya kemudian adiknya Chong Afi itu semakin melejit. Hal ini kemudian
menyamarkan ya, nama Chong Yong Hian dari sejarah kota Medan sendiri. Padahal kita lihat tanpa adanya kontribusi Chong Yong Hian di akhir abad ke-19 dan di awal abad ke-20, pasti akan sulit muncul kapiten-kapiten Cina yang lain. Karena Belanda dan juga Kesultanan Delhi itu pasti sangat sulit untuk bisa menerima orang lain. Saya kira naiknya Chong Afi kemudian menjadi seorang mayor juga tidak terlepas dari bayang-bayang kakaknya Chong Yong Hian. Karena dianggap satu keluarga ya, karena satu keluarga dan dilihat memiliki kemampuan yang sama. Sepeninggal Chong Yong Hian pada tahun 1911, putra tertua bersama saudaranya melanjutkan kedermawanan sang ayah dengan membangun jembatan yang melintasi Sungai Babura. Jembatan ini diberi nama Jembatan Kebajikan dan telah dijadikan sebagai salah satu warisan sejarah hingga mendapatkan penghargaan UNESCO tahun 2003. Tempat peristirahatan Chong Yong Hian dan istrinya kini menjadi galeri dan taman bunga Chong Yong Hian yang dikelola oleh generasi keempat. Kalau taman kebun bunga ini dulu itu hanya pusaranya saja di sini. Pusaranya saja, tempat persemaian terakhir lah dari Chong Yong Hian begitu. Dan konon ceritanya dulu ini memang tanah untuk pemakaman ini dihibahkan sama Sultan Delhi begitu. Mungkin karena banyak jasanya untuk tanah Delhi ya, sehingga Sultan Delhi juga menghibahkan untuk sebidang tanah untuk tempat persemaian beliau. Nah, pada 2006 ya, keturunan dari Chong Yong Hian, keturunan keempat dari Chong Yong Hian tuh, cicitnya dari Chong Yong Hian, Pak Budi Harjo Chandra itu seperti ada mimpi ya, mimpi dalam tidurnya ada mimpi ya. Dan kemudian beliau tergugah lah untuk kemudian membenahi ya sekitaran makam dari Chong Yong Hian ini pada 2006 juga itu waktu itu. Nah, kalau dulu sih masih alang-alang ya, kurang terawat mungkin ya. Nah, kemudian dibuat seperti inilah. Nah, kalau bangunan fisik galeri Chong Yong Hian ini dibangun itu pada 2009 kalau tidak salah. Nah, kemudian pada 2011 itu selesai fisik bangunan, dan kemudian pada 2011 itu pas diresmikan bangunan ini pada memperingati 100 tahun meninggalnya Chong Yong Hian. Pada 2011 itu Jalan Bogor itu menjadi Jalan Chong Yong Hian. Iya. Nah, berkat kontribusi beliau mungkin di sana disematkan lagi lah Jalan Chong Yong Hian. Pas bersamaannya peresmian Galeri Chong Yong Hian. Kalau tidak salah ya 2017 mungkin ya, itu baru dikatakan Chong Yong Hian ikon Medan ya. Ikon kota Medan, istilahnya warisan sejarah seni etnis Tionghoa itu mungkin 2017 begitu. Iya. Sosok Chong Yong Hian menjadi bagian dari sejarah kota Medan. Kontribusinya pada zaman dulu menjadi salah satu faktor yang membuat kota Medan tumbuh dalam keberagaman dan toleransi. Yang bisa kita dapat dan bisa kita lihat ini sangat penting sekali ya bagi kita yang
bermukim di kota Medan, karena kota Medan ini sangat majemuk sekali, sangat plural ya, sehingga pasti akan cukup mudah untuk terjadi yang namanya konflik-konflik sosial secara horizontal. Tetapi kalau kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Chong Yong-hyun ataupun Chong bersaudara kan gitu, ini sangat besar sekali ya efeknya, dan kemudian besar sekali kontribusi mereka, terutama kalau sekarang ini dalam hal toleransi dan juga keberagaman. Jadi apa yang dilakukan oleh Chong Yong-hyun itu adalah suatu hal yang sangat-sangat patut kita tiru. Bahkan posisi galeri ini pun itu berada di lingkungan yang sebenarnya bukan komunitas Tionghoa, tapi di sini itu komunitas Tamil, dan dapat kita saksikan bahwa posisi galeri itu berdampingan dengan harmonis ya, dengan kuil dan juga Masjid Gaudiya. Nah, ini merupakan gabungan yang sangat apik saya kira, dan merupakan salah satu bentuk harmonitas di tengah-tengah kota yang dapat kita lihat, dan bahkan dari dulu hingga saat ini itu masih tetap terjaga. Tapi saya kira kawasan ini, tempat ini itu dapat dijadikan sebagai contoh dari tingginya toleransi yang ditunjukkan oleh Chong Yong-hyun dan juga keluarganya. Ya, harapan saya sih kedepannya segeralah dibuka ya, kemungkinan agar bisa lah ya, karena masyarakat Medan ini banyak yang belum tahu Chong Yong-hyun ini. Bahkan saya baru sekali datang ke sini nengok ini katanya kan. Nah, biar sedikit setidaknya adalah ya masyarakat itu yang melihat, oh ini di sini ada Taman Chong Yong-hyun. Gitu. Nah, kemudian bagi galeri ya, saya sangat berharap sekali bahwa ini sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat menarik. Saya ketika masuk kemari ini sudah memproyeksikan dan menganggap bahwa tempat ini sangat-sangat layak ya untuk dikonsumsi oleh masyarakat umum, yang kemudian ya mampu kembali mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Chong Yong-hyun itu sendiri, sehingga Chong Yong-hyun namanya tidak akan semakin terkikis dari sejarah kota Medan. Saya kira ini yang saya harapkan, baik itu bagi pemerintah kota Medan maupun bagi pemilik dari galeri ini.